Nah, ada berita yang cukup viral di media sosial, bahkan ini masuk ke salah satu berita nasional. Beritanya bahwa diduga malpraktik nih, Dok. Jadi habis cabut gigi, kemudian buta gara-gara cabut gigi. Nah, cabut giginya katanya cabut gigi di bagian atas. Nah, akhirnya sampai di proses hukum, tapi sepertinya nggak lanjut nih, Dok, proses hukumnya. Oke, saya sangat tertarik, Dok, dengan kasus seperti ini. Yang ingin saya tanyakan, Dok, ini di luar kasus hukum ya, jadi kita bagaimana mengedukasi masyarakat. Emang bisa, Dok, cabut gigi terus jadi buta? Jadi aman atau tidaknya, ya makanya kalau misalnya dokternya nanya informasi tentang penyakitnya, ya udah jelasin aja. Maksudnya bukan karena kepo, tapi untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi ke depannya. Kalaupun misalnya ada resiko, setidaknya dengan informasi yang cukup dan lengkap, kita bisa menghadapi resikonya dengan baik. Jadi minimal di satu orang itu pasti punya 4 gram musuh, dan minimal banget pasti satu bermasalah. Oh, selalu? Minimal pasti ada satu. Kalau misalnya saya merasa aman-aman aja gimana, Dok? Ya nggak apa-apa, belum jatahnya. Yang meninggal apa sih? Yang kasusnya tiba terus ini gara-gara cabut gigi dituduh meninggal gitu. Itu yang karena infeksi. Sebenarnya ini kasus yang dibilang banyak, ya lumayan sih. Kita selama pendidikan sebenarnya sering banget ketemu yang seperti ini, karena udah absesnya atau infeksinya udah sampai dada hanya karena gigi. Biasanya itu gigi berlubang atau gigi geraham musuh, dan tidak sedikit itu pasien muda yang mungkin baru 20-an, 25, yang padahal sebenarnya dia tidak ada penyakit penyerta. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama podcast kita, podcast Sahabat Dr. Eko. Pada siang hari ini kita sangat beruntung sekali sudah kedatangan seorang expert di bidang kedokteran gigi spesialis bedah mulut, yaitu Dr. Dita Noviantika, spesialis bedah mulut maksilofacial. Selamat datang, Dok. Terima kasih sudah datang ke podcast kita. Sahabat semua, Dr. Dita ya, Dok, panggilannya ya? Iya. Dr. Dita ini adalah seorang dokter bedah mulut, kemudian beliau, kalau nggak salah, mungkin nanti bisa diperbaiki, Dok, kalau nggak salah dulu Dr. Dita S1-nya di kedokteran gigi UNAN ya, Dok? Iya, betul. Kemudian melanjutkan spesialis di bedah mulut UI, kemudian beliau sekarang adalah seorang dokter bedah mulut yang merupakan anggota perhimpunan dari Persatuan Ahli Bedah Mulut Maksilofacial Indonesia. Nah, beruntung sekali kita kedatangan seorang expert di bidang bedah mulut hari ini. Mungkin, Dok, bisa ada tambahan, Dok, memperkenalkan diri. Apalagi yang belum terjelaskan. Biasanya dipanggil sobat apa? Sahabat. Oke, sahabat. Perkenalkan, saya Dr. Dita, Dita Noviantika, spesialis bedah mulut. Biasanya dikenal dengan Dita. Benar sekali yang dikatakan Dr. Eko di awal. Saya angkatan pertama di FKG UNAN, kemudian berkesempatan melanjutkan pendidikan di FKG UI untuk bedah mulut dan maksilofacial. Saat ini saya bekerja di RSUPM Jamil. Oke, jadi kita satu rumah sakit ya, sahabat semua. Nanti kalau ada apa-apa kita cari Dr. Dita. Dok, saya sengaja mengundang Dr. Dita hari ini untuk membicarakan suatu hal gitu, suatu kasus. Saya sangat tergelitik sekali. Mungkin Ibra bisa puterin ya sedikit. Nah, ada berita yang cukup viral di media sosial, bahkan ini masuk ke salah satu berita nasional. Beritanya bahwa diduga malpraktik nih, Dok. Jadi habis cabut gigi, kemudian buta gara-gara cabut gigi. Nah, cabut giginya katanya cabut gigi di bagian atas. Nah, akhirnya sampai di proses hukum,
Tapi sepertinya nggak lanjut nih dok proses hukumnya. Oke, saya sangat tertarik dok dengan kasus seperti ini. Yang ingin saya tanyakan dok, ini di luar kasus hukum ya. Jadi kita bagaimana mengedukasi masyarakat. Emang bisa dok cabut gigi terus jadi buta? Sebenarnya kalau berdasarkan literatur dan yang kita pelajari tidak ada hubungannya, kecuali tapi sebenarnya hubungannya bukan hubungan langsung ya dok. Kalau misalnya tadi dia udah punya penyakit penyerta, tumor misalnya, yang mungkin udah lama dan pasiennya masih memikirkan alternatif lain untuk tata laksana. Kemudian yang kedua, mungkin pasiennya nggak tahu. Kalau misalnya ternyata atau pasien atau keluarganya deh nggak tahu kalau ternyata dia ada base penyakit penyerta lainnya. Tapi sebenarnya hubungan antara cabut gigi, entah itu rahang bawah, entah itu rahang atas, itu tidak ada hubungannya dengan kebutaan. Mungkin sudah banyak dibahas dan diedukasi di podcast-podcast atau YouTube lainnya, bahwa kalau misalnya ini sebenarnya happening, mau dari tahun kapanpun ini tetap hot. Oh, nggak hanya ini dok, jadi udah sering ya dok? Sudah sering. Ya? Atau yang epic lagi nanti dia antara biasanya topiknya tuh cabut gigi jadi buta atau cabut gigi jadi bikin meninggal. Oh, ada. Ada, padahal sebenarnya yang kita tidak tahu kan base penyerta penyakit lainnya. Kalau serta-merta seperti itu, mungkin hampir dikatakan tidak ada ya dok, tidak ada. Walaupun mungkin 1 atau 2 mungkin ada ya, mungkin tidak terekam di data. Tapi kalau misalnya hubungan langsung sejauh ini tidak ada. Kenapa? Karena memang saya selalu edukasi ke pasien. Pasien pun pasti sering bertanya, dok cabut gigi bisa bikin buta nggak dok? Dok cabut gigi nanti saya cabut geraham bungsu, nanti saya bisa meninggal kayak pasien-pasien yang lagi viral itu dok. Biasanya saya edukasi, pasti ada penyakit penyertanya. Atau biasanya kalau pasien buta nggak ada, tapi kalau misalnya apakah ada hubungannya misalnya infeksi dari gigi bisa bikin atau menyebar lah, dikatakan misalnya jadi matanya jadi bengkak atau pipinya jadi bengkak, itu bisa karena sebenarnya buta dan penyebaran penyakit dari gigi ini sebenarnya 2 hal yang jalurnya berbeda. Kalau misalnya, tadi kita bahas dulu yang pertama kebutaan. Kalau misalnya kebutaan, beda sarafnya. Walaupun yang kita pelajari bahwa semua saraf pasti bersumber dari otak. Walaupun nanti jalur masuknya, biasanya kita sebut foramen kan, jalur masuknya itu beda-beda. Dan dari 12 saraf utama yang ada di tubuh kita, itu sebenarnya percabangannya beda yang pertama. Yang kedua pun fungsinya berbeda. Biasanya sih kita taunya sensorik dan motorik. Sensorik ini namanya sensor, merasa, lebih ke rasa. Kalau motorik tuh yang biasanya motor, namanya motor berarti penggerak. Nah, kalau misalnya cabang saraf yang ada di gigi, biasanya itu kita sebutnya saraf 5. Nervus trigeminal. Nervus trigeminal ini cabangnya 3. Memang ada yang cabangnya, biasanya 3-nya itu arahnya kayak gini nih. Memang ada 51 kita nyebutnya ophthalmicus. Memang dia mempersarafi saraf tapi sifatnya sensorik. Rasa aja. Biasanya itu ke sekitar di atas sini pelipis, terus di bawah bola mata atau sekitar pipi. Nah, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mata. Bagian depan aja, cuma mempersarafi tadi yang saya bilang sensor rasa. Yang kedua itu yang maksilaris. Maksilaris itu memang cabang dari maksilaris ini sebenarnya banyak. Dia yang memberi sensasi rasa juga, sensorik sifatnya. Itu ke rahang atas. Termasuk gigi-gigi rahang atas tuh, langit-langit. Kemudian yang ketiga tuh yang mandibularis kita nyebutnya. Nah, di mandibularis ini sifatnya baru 2 dok. Sensorik dan motorik. Motorik yang dimaksud itu sebenarnya dia cuma mempersarafi, menginervasi otot pengunyahan yang ada di belakang sini. Tapi kalau misalnya untuk sensorik biasanya kalau misalnya mungkin sahabat pernah cabut gigi ke dokter bedah mulut, kan ada tuh disuntik jadi tebal setengah rahang. Nah, itu yang diblok biasanya nervus ocularis inferior. Berarti yang di masyarakat kan kalau yang mereka rasakan jarak
mereka sering ngerasain di gigi bagian atas nih dok. Apalagi kalau mereka cabut di gigi bagian atas ya kan, kan dekat mata ya kan. Kalau mereka ukur nih deket nih jaraknya ke mata. Nah jadi mereka pikir itu bisa bikin kebutaan, Mbak. Tapi sebenarnya enggak ya dok. Sebenarnya ya? Tidak, karena cabang sarafnya berbeda ya sahabat. Nah itu jadi bisa kita bilang itu mitos dok. Mitos ya kan. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kasus-kasus yang seperti tadi masyarakat kita masih terbawa oleh mitos itu, ya kan? Kalau kita lihat kasus tadi, memang dari brain CT scan-nya ada penyakit penyerta, ada tumor yang lain ya dok ya, makanya seperti itu, makanya jadi buta. Jadi bukan karena cabut gigi, gitu. Tapi totally dok, apakah cabut gigi itu aman? Aman sebenarnya, aman itu tergantung dari, makanya kita kalau misalnya ketemu pasien pasti kita tanya dulu kan keluhan utamanya apa, kemudian biasanya pasti kita apa ya istilahnya, kita anamnesa, kita tanya-tanya dulu pasiennya kira-kira punya penyakit penyerta nggak, misalnya kayak kencing manis, minum pengencer darah, asma, atau riwayat penyakit lainnya yang kira-kira berhubungan entah sebelum pencabutan, saat pencabutan, ataupun pasca pencabutan. Misalnya, kalau misalnya yang paling umum sih biasanya yang kencing manis ya dok, diabetes, itu berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Sangat berpengaruh. Itu sama seperti jenis operasi yang lain ya. Jenis operasi kalau di obgyn kan sesar, kalau sesar kan diabetes juga jadi lama ya, sembuhnya sama lah kan. Sama. Jantung sama kan dok, kalau misalnya diminum pengencer darah pasti itu berpengaruh terhadap bleeding ya. Sama. Jadi aman atau tidaknya ya, makanya kalau misalnya dokternya nanya informasi tentang penyakitnya, ya udah jelasin aja. Maksudnya bukan karena kepo, tapi untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi ke depannya. Kalaupun misalnya ada resiko, setidaknya dengan informasi yang cukup dan lengkap, kita bisa menghadapi resikonya dengan baik. Dok, kasus-kasus kayak gini kan nanti mungkin dokter bisa ceritakan jenis-jenis kasus yang lain ya, yang sering ada di masyarakat nih. Satu buta terus meninggal habis cabut gigi. Satu lagi yang sering saya dengar jadi stroke, jadi miring mukanya gara-gara habis cabut gigi. Itu benar juga nggak dok? Sebenarnya kalau miringnya cuma wajah, saya pernah baca beberapa kasus. Ada yang mungkin misalnya nih pas ngeblok terlalu dalam atau jarumnya tidak sesuai yang biasa dianjurkan, itu jadinya kena ke nervus facialis. Nervus facialis. Ada 1 ada 2 ya dekat situ betul. Ya. Itu nervus facialis kan kita tahu memang lebih banyak motorik ya dok. Ada, tapi kalau berdasarkan literatur sih hanya beberapa persen. Macam-macam literatur kan mereka punya prevalensi dan insidensi beda-beda ya. Tapi kalau misalnya ada. Tapi kalau misalnya satu lagi yang kita tidak tahu, kadang penyebabnya kayaknya udah sesuai SOP nih, tapi itu ada juga. Tapi secara umum tidak, kecuali tadi dia ada penyerta lagi yang kita tidak tahu. Baik dok. Ini saya masih akan menyinggung tentang yang kasus ini nih dok. Kan nanti ada perbedaan kompetensi nih dok, antara dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis bedah mulut maksilofacial. Nah, itu batasnya di mana dok? Ini cabut gigi yang mana nih yang boleh dikerjakan oleh dokter gigi umum? Ini cabut gigi yang mana yang harus dikerjakan oleh dokter spesialis? Dokter spesialis bedah mulut. Pertanyaan menarik. Sebenarnya kalau berdasarkan kompetensi kita selama sekolah memang ada bedanya. Sebenarnya dokter gigi umum boleh mengerjakan kasus-kasus, misalnya kita nyebutnya dengan ekstraksi dengan penyulit. Penyulit itu bisa jadi karena posisinya yang susah atau memang penyakit penyertanya. Tapi biasanya sama aja sama SPBM sebenarnya. Penyakit penyertanya itu kan, kalaupun misalnya dokter gigi umum itu mungkin terpencil atau tidak ada dokter spesialis bedah mulut dan kasusnya banyak, sebenarnya sah-sah aja mereka melakukan pencabutan gigi dengan faktor penyulit. Tapi biasanya sama, tetap harus ada, biasanya kita koordinasi, misalnya kita nyebutnya itu toleransi tindakan, minta ke bidang yang
terkait. Contohnya kalau misalnya penyakit penyertanya diabetes, atau sakit jantung, biasanya bisa ke penyakit dalam atau ke dokter jantung atau sesuai dengan baseline dari sakitnya. Itu hanya bisa dikerjakan kalau nggak ada SPBM-nya ya dok di situ? Dengan tanda kutip sih di daerah-daerah terpencil. Oke. Tapi kalau misalnya untuk pencabutan geraham bungsu sebenarnya ada kompetensinya. Geraham bungsu yang geraham yang paling terakhir ya, betul, geraham 8 itu ya? Ya betul, yang biasa disebut operasi gigi bungsu. Oke. Nah, itu dokter gigi umum ada kompetensinya, cuma ada batasannya. Biasanya mungkin di Obgyn juga ada kali ya dok ya. Kayak batasan biasanya kita kan ada klasifikasinya, berdasarkan klasifikasinya. Misalnya 1A, 2A gitu. Mungkin the severity dari kesusahan tindakannya seperti itu ya dok ya? Iya betul, tergantung dari kesulitannya ya melakukan tindakan. Ini pertanyaan awam nih dok. Kalau misalnya ada gigi patah nih, 1, 2, itu kita boleh ke dokter gigi umum untuk cabut gigi? Bisa? Gigi patahnya dalam artian mau cabut gigi karena atau kecelakaan atau karena makan? Karena misalnya rusak terus udah bolong-bolong terus mau dicabut gitu, itu bisa ya ke dokter? Boleh, bisa. Dokter gigi bisa. Ada batasnya dok, berapa gigi yang boleh dilakukan oleh dokter gigi umum? Enggak sih. Enggak ada ya. Selama pasiennya sehat, aman, kondisinya stabil saat pencabutan. Jadi boleh aja. Boleh aja. Nah, jadi kapan dok yang harus dirujuk ke SPBM? Kalau misalnya dari ronsen kelihatan tuh bentuk akarnya udah beda. Umumnya akar itu kan panoramik itu ya dok? Iya betul. Makanya kalau misalnya orang bilang dulu kok dulu nggak ada panoramik, orang bisa aja nyebut ya. Iya benar. Tapi kan makin kesini teknologi makin gampang ya di approach. Kayak mungkin dulu hanya beberapa rumah sakit yang punya panoramik ya. Tapi sekarang hampir setiap rumah sakit, bahkan klinik pun punya mesin panoramik. Jadi ya apa salahnya kita menggunakan teknologi itu untuk memprediksi. Mungkin kayak USG dan lain-lainnya kalau di Obgyn pencitraan itu memang bukan poin pertama, tapi itu sangat membantu untuk pengerjaan minimalisir resiko kan. Dari panoramik tuh biasanya kelihatan akarnya ternyata besar. Harusnya akar itu kan makin ke atas, makin ke ujung, dia makin kecil bentuknya. Itu normal. Tapi kan ada orang yang akarnya ternyata gendut. Atau misalnya akarnya kayaknya bengkok, kayak kail, pancing. Atau mungkin akarnya juga kayak di ujung akarnya ternyata ada kayak bulatan. Biasanya kita nyebutnya sementoma. Variasi normal sebenarnya. Nah, itu kan biasanya udah susah. Nah, ada beberapa GP, biasanya GP yang plus-plus nih. Kenapa saya bilang GP yang plus-plus? Karena sama banyak mereka dari beliau-beliau yang udah ikut workshop. Ikut hands-on, upgrade kemampuan dan keterampilan. Sebenarnya boleh-boleh aja. Berarti kalau kita bilang ruang lingkupnya spesialis bedah mulut, nanti dok di mana itu? Trauma ya? Trauma, infeksi, kelainan kongenital, apa lagi ya dok ya? Sebenarnya ada beberapa sih. Yang paling umum sih biasanya yang paling dekat dengan bedah mulut, pencabutan geraham bungsu dan pencabutan gigi yang susah. Infeksi itu ya? Iya betul. Kayak apa ya, kita menyebutnya selama masa sekolah kayak infeksi itu atau pencabutan geraham bungsu itu kayak bread and butter atau mungkin lontong di kita ya. Sarapan pagi. Alah. Itu daily yang akan kita konsumsi terus menerus. Jadi udah berapa geraham bungsu yang dikorbankan? Minimal di satu orang pasti ada 4 geraham bungsu. Itu udah dicabutin semua. Jangankan orang, sebelum saya mencoba ke orang lain, saya dicoba dulu geraham bungsunya. Jadi buat sahabat, saya sudah coba geraham bungsu semuanya. Jadi saya tahu rasanya. Jadi bukan hanya mengerjakan ke pasien. Karena tadi geraham bungsu itu namanya aja bungsu ya dok. Dia tumbuh di saat mungkin rahang kita sudah tidak berkembang maksimal lagi. Terus dia tumbuh dengan posisi mungkin mahkota dan akarnya itu sama aja proporsinya dengan gigi yang lain. Tapi tempatnya kecil. Iya betul. Jadi minimal di satu orang itu pasti punya 4 gram bungsu dan minimal banget pasti 1 bermasalah. Oh selalu? Minimal pasti ada 1. Kalau misalnya saya merasa aman-aman aja gimana dok? Ya nggak apa-apa, belum jatahnya. Kalau saya mah merasa aman dok, nggak pernah cabut rasanya kayak gitu sampai sekarang ya dok. Atau mungkin memang nggak ada benihnya, ada beberapa orang tidak. Ada beberapa orang ya?
Jadi kalau tidak ada benihnya ya udah. Saya beruntung. Berarti beruntung. Jadi itu nomor 1 dok yang paling sering. Berikutnya tadi ya udah dibahas dokter Eko juga sekilas pencabutan gigi yang susah, kasus kompleks, baik karena posisinya, bentuk akarnya, ataupun mungkin penyakit penyertanya. Berikutnya trauma ini biasanya mungkin pasien-pasien kecelakaan yang ada patah ya, entah patahnya di gigi, entah patahnya di tulang rahang bawah, atau yang di atas. Nah itu sebenarnya bisa ke bedah mulut juga. Berarti ruang lingkupnya bedah mulut juga itu termasuk ke daerah-daerah sekitar penyangga gigi ya dok ya? Betul. Baik itu daerah di sekitar maksila mandibula gitu ya, dan gusi. Gitu sekitar segitu ya. Kalau ada daerah di situ dilakukan oleh bedah mulut. Bisa kita punya kompetensinya. Berikutnya infeksi. Tadi udah dibahas juga infeksi. Yang saya maksud adalah entah itu bengkaknya di sekitar gusi, di gusi rahang atas, di gusi rahang bawah, masih di dalam rongga mulut, atau kalau misalnya ternyata udah menyebar nih, menyebarnya entah pipinya jadi bengkak, atau bahkan dagunya jadi bengkak, bahkan yang parahnya sampai leher dan ke dada. Nah itu masuk kompetensinya kita juga. Cuma kalau misalnya emang udah lewat dari leher ke dada, itu biasanya kita kolaborasi sama dokter THT dan dokter bedah torak. Udah kolaborasi ya di situ ya. Atau kalau misalnya dia ke arah atas, maksila atau rahang atas yang bengkaknya kadang sering nih saya temukan waktu sekolah. Biasanya kita kolaborasi sama dokter mata yang udah abses periorbital gitu ya. Biasanya kita join up sama dokter mata. Berarti banyak sekali ya dok ya, berarti yang bisa dikerjakan oleh dokter spesialis bedah mulut. Sama ini ya kali ya, kalau misalnya bengkak di rahang, entah itu rahang atas atau rahang bawah, cuma bengkaknya nggak bernanah, tapi bengkaknya kayak udah menahun. Entah itu bisa di bibir atau di dalam gusi, di dalam rahang, itu sebenarnya kita juga punya kompetensi, entah itu tumor ataupun kista. Berikutnya biasanya benar udah dibahas tadi penyakit kongenital yang dimaksud ini mungkin biasanya kita sebutnya apa ya? Celah bibir sumbing mungkin bibir sumbing yang lebih familiar di masyarakat ya. Terus yang ada celah di langit-langitnya. Di langit-langit juga ya dok. Terus gusinya ada celah misalnya, itu bisa ke kita juga. Kemudian ini nih yang lagi naik daun, implan. Implan apa nih? Implan gigi. Implan gigi. Implan gigi ya, bukan implannya. Giginya di biasanya nih apa beda implan gigi sama gigi palsu dok? Sebenarnya implan itu masuk dalam kategori gigi palsu. Cuma layaknya mungkin di bagian dokter pasti ada gold standard sesuatu ya. Gold standard ini istilahnya apa ya? Kayak baku emas yang paling top, paling top lah, tata laksana paling top. Itu sekarang implan. Kenapa implan? Karena biasanya implan itu kan kalau misalnya mau dilihat di Google boleh tuh cari implan dental. Skrup, sebenarnya dia kayak skrup, tapi skrupnya itu pengganti akar gigi. Nanti dipasangkan mahkota. Sebenarnya lebih berasa mirip gigi asli. Karena dia paten gitu ya, paten dan permanen dia gitu. Jadi masuknya jauh ke dalam. Dan dikerjakan oleh ahli harusnya jadi bagus ya. Nggak goyang-goyang, nggak lepas-lepas. Jadi kalau makan apel, Imral, Muja, nggak nempel di apelnya. Bagus, biasanya karena kehilangan gigi ya, sama karena pencabutan gigi. Win-win solution atau alternatif yang paling oke saat ini. Tapi karena paling bagus ya mungkin biasanya harganya harganya lumayan dibandingkan kalau misalnya kita nyabut gigi terus diganti dengan gigi yang lepas pasang. Berikutnya, yang terakhir nih dok, sebenarnya kita nyebutnya apa ya, bedah estetik, sebenarnya nggak estetik juga sih, bedah rahang. Mungkin yang banyak kayak di Korea tuh operasi misalnya nih, dia bikin V-shape. Atau yang rahangnya maju itu apa istilahnya? Apa sih bahasanya itu? Apa ya, kalau salah. Pokoknya rahangnya maju terus dimundurin gitu ya. Betul. Oke, bisa juga ya. Jadi, tapi yang paling sering memang yang
sangat familiar mungkin yang celah bibir ya dok, bibir sumbi, dia itu mungkin seharusnya sebanyak sih. Kalau dari Obgyn ketika kita melakukan ANC sering kita dapat kasus itu ya. Kalau misalnya cepat kita iniin, mungkin dari awal bisa lebih ini ya dok, lebih bagus ya penanganannya ya. Karena sebenarnya kalau untuk perawatan celah, entah itu celah langit, entah itu celah bibir, itu sebenarnya panjang dok. Sampai dia usia dewasa kalau misalnya memang orang tuanya rutin dan mau. Iya. Sangat panjang, mulai dari dia lahir, lip tapping dan sebagainya, sampai akhirnya kalau misalnya dia mau sempurna ya tadi berdarahan. Oke, menarik sekali. Dok, ini saya tetap berbasicnya ke kasus yang tadi ya dok. Apa, ini kita sebagai masyarakat umum nih, apa sih batas-batas kita, gini, apa ya bahasa yang bagus ya, kondisi apa yang oke lah, jangan tunggu sampai gimana deh, ayo cepat ke dokter gigi gitu. Nah, kondisi yang seperti apa dok yang harusnya kita cepat ke dokter gigi? Biasanya kalau misalnya udah bedah mulut sih, ke lebih spesialis ya, ke bedah mulut. Lebih ke spesialis biasanya itu udah nggak bisa ditambah lagi dok. Udah pilihan terakhir. Bedah mulut tuh udah vonisnya terakhir. Ya? Anda kemungkinan udah bisa diselamatkan. Jadi kalau misalnya sebelum berkunjung ke dokter bedah mulut, kalau misalnya nih berasa kan kita punya banyak gigi ya, biasanya kalau kita makan dan lain-lain aman-aman aja. Tapi kalau misalnya ada nih tiba-tiba muncul ngilu. Ngilunya bisa jadi karena kita ngilunya karena minum atau makan es krim atau suhunya yang terlalu ekstrim. Biasanya kalau hangat enggak sih, karena kalau bukan katanya sih, memang berdasarkan literatur saraf gigi itu lebih jinak untuk hangat, untuk sesuatu yang hangat. Kalau dingin dia memang agak sama yang terlalu asam. Atau tiba-tiba dia udah ngilu aja. Misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini nih, terus tiba-tiba, kok ngilu ya? Atau tiba-tiba sakit ya? Sakitnya emang berdenyut, kayak jantung berdenyut, sakitnya juga berdenyut. Dan tidak hilang dengan painkiller atau pereda nyeri. Itu sih udah harus ke dokter gigi ya. Kalau ke bedah mulut sih biasanya lubangnya udah besar, beberapa kali bengkak. Wajah udah berubah gitu. Makan udah susah, terus gusinya udah banyak tuh jerawat-jerawatnya. Ya, oke. Terus dok, gini, masih ya dikit lagi nih tentang kasus kayak gitu. Tindakan mana yang bisa dilakukan di poliklinik, pencabutan gigi di poliklinik, dan tindakan mana yang harus dilakukan di kamar operasi? Kan gini dok, kalau dokter gigi umum kan mereka tidak akan melakukan tindakan di kamar operasi. Betul. Kan. Nah, bedanya sama dokter bedah mulut, kita sering ketemu tuh di kamar operasi. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Nah, kasus-kasus mana yang dokter gigi umum bisa kerjakan itu di poliklinik saja, dan mana yang harus dikerjakan di kamar operasi, batasnya seperti apa? Dan boleh dok kasih tips deh supaya kasus-kasus seperti ini jangan terjadi lagi. Mungkin screeningnya atau inform concern-nya atau edukasi ke masyarakat, apa sih yang perlu kita ketahui? Kalau batasan sebenarnya ada yang mutlak atau absolut, ada yang tidak. Kalau misalnya kasusnya simpel, maksud saya pencabutannya sederhana, mungkin 1 atau 2 gigi atau 3 gigi, itu sih bisa kita kerjakan di poliklinik. Atau untuk pencabutan geraham bungsu biasanya yang klasifikasi awal, maksud saya bisa juga ya dok? Yang simpel ya, yang simpel. Tapi kalau misalnya udah mulai dalam, gusinya agak tebal, atau tulang tertutup tulang, itu biasanya kita lebih menyarankan di ruang operasi. Karena makin dalam posisinya berarti kan ya makin susah pengerjaan dan kemungkinan untuk resiko perdarahan dan lain-lainnya lebih besar. Tapi kalau untuk pencabutan tergantung, kalau misalnya terlalu banyak giginya mau dicabut, biasanya kan pasien-pasien yang mungkin ya persiapan operasi ya, entah dia mau operasi jantung atau operasi lainnya, itu biasanya kalau udah lebih dari 10 gigi, biasanya sih kita sarankan untuk dalam general anestesi. Tapi ini bukan absolut, bukan mutlak. Biasanya tergantung dari asesmen kita di poli dan kondisi pasien. Oke, ini mungkin
apa ya namanya masukan sih untuk kita semua, kan kita terus memperbaiki diri ya, buat mungkin general dentition ya, jadi mungkin lebih inform concernnya di poliklinik mungkin lebih diperketat, dan screeningnya mungkin bisa lebih diperkuat ya dok ya, dan mungkin lebih strict batasan yang mana yang harus bisa dikerjakan di poli, yang mana yang bisa dikerjakan di kamar operasi. Oke dok, kita tinggalkan kasus itu. Kasusnya viral soalnya. Jadi saya tertarik sekali dengan kasus itu. Sebelum kita tinggalin itu dok, yang meninggal apa sih? Yang kasusnya terus ini gara-gara nyambung gigi dituduh meninggal gitu. Gitu. Itu yang karena infeksi. Sebenarnya ini kasus yang dibilang banyak, ya lumayan sih. Kita selama pendidikan sebenarnya sering banget ketemu yang seperti ini, karena udah absesnya atau infeksinya udah sampai dada hanya karena gigi. Biasanya itu gigi, entah gigi berlubang atau gigi geraham bungsu, dan tidak sedikit itu pasien muda yang mungkin baru 20-an, 25, yang padahal sebenarnya dia tidak ada penyakit penyerta. Tapi betul. Udah separah itu, yang akhirnya ya tetap pasti saat masuk rumah sakit tetap kita lakukan tindakan apa yang kita nyebutnya ya evakuasi fokus infeksi, diambil sumber infeksinya, kemudian mungkin kalau misalnya dia abses atau nanahnya sampai ke itu, biasanya kita nyebutnya kita sayat sedikit untuk mengeluarkan, untuk membuat jalan keluar si nanah tersebut. Tapi tadi kan kalau misalnya dia datang dengan kondisi infeksi yang sudah berat atau dia punya penyakit penyerta yang juga berat, kemungkinan dia berhasil prognosa kita menyebutnya ramalan ke depan itu tidak terlalu baik. Walaupun banyak juga yang selamat. Infeksi udah nyebar kemana-mana ya dok? Iya kan, kalau misalnya bakterinya lewat baik lewat apa namanya lewat darah ataupun lewat jaringan langsung, itu bisa menyebar langsung ke daerah sekitar otak ya dok, itu yang bisa berbahaya ya kan. Sebenarnya kita dulu belajar kalau misalnya ada infeksi di rongga mulut, dia bisa kedua jalur, bisa dia ke otak, bisa mungkin kita nyebutnya abses cerebri dan lain-lain. Abses yang menyebar ke otak, atau yang abses yang menyebarnya ke mediastinum, ke dada. Yang paling sering ditemukan sih biasanya memang yang udah ke mediastinum. Kalau misalnya udah sampai dada, ya berarti otomatis rawatannya pasti akan lebih lama. Karena penyebarannya dan prognosanya juga lebih jelek ya dok kalau udah kemana-mana. Lebih ya, apalagi kalau misalnya udah sampai dada. Udah sampai dada. Agak susah. Nah, itu cerita yang serem-serem. Nah dok, sekarang kita beralih ke yang agak lebih ringan ya, sahabat semua, tentang profesi dokter bedah mulut ya dok. Jadi kan kasus yang paling sering itu memang impaksi ya, kemudian impaksi itu gini, kalau pertanyaan awam, harus dicabut nggak dok itu semua gigi tuh? Boleh nggak dicabut? Sebenarnya kalau misalnya ditanya ke kita apakah semua geraham bungsu itu perlu dicabut, idealnya iya. Tapi ada tapinya nih. Perhitungan dulu risk and benefitnya. Kalau misalnya ternyata biasanya yang kita sarankan dicabut itu dia yang partial erupsi. Partial erupsi ini bahasanya dia muncul sedikit. Dia nongol tuh dikit di atas gusinya. Biasanya kalau misalnya dia muncul dan munculnya itu miring, nah itu kan yang biasanya yang paling sering bikin keluhan. Contohnya aja, misalnya gusinya bengkak dok, atau pas makan kayak berasa gusinya kegigit, atau makanan susah dibersihkan, nyelip, atau kadang tiba-tiba kalau misalnya lagi infeksinya lagi naik nih, buka tutup mulut agak susah, tidak selebar biasanya. Nah itu udah pasti indikasi mutlak untuk dilakukan pencabutan. Tapi kalau misalnya dari panoramik tuh biasanya kelihatan ada benih giginya, tapi masih di dalam tulang. Biasanya sih kita menyarankan observasi dulu aja. Observasi dalam artian ya kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, entah itu misalnya benjolan ya, atau dan lain-lain, atau kadang dia tetap ada di dalam, tapi kok berasa kayak neken ya, kayak apa ya, river pain, nyerinya menyebar, rasanya sakitnya serahang, atau di bawah biasanya kadang dia kayak sampai pundak nggak enak, leher nggak enak, atau di atas kadang migrain.
Nah itu sih biasanya ya udah kita sarankan untuk dicabut, walaupun belum tentu dia pelaku utama. Karena tadi biasanya kan kita belajar tuh kalau penyebab sakit kepala kan banyak ribuan, gigi salah satunya. Tapi bukan berarti dengan dicabut gigi jadi sembuh. Biasanya banyak tuh. Tapi kalau misalnya belum ada keluhan, ya tadi biasanya pasien akan kita edukasi. Kalau misalnya memang tidak ada keluhan, ya nggak apa-apa. Tapi asal jangan lupa kalau kamu punya gigi infeksi yang harus perhatikan juga, walaupun dia tidak muncul. Jadi diobservasi aja ya dok ya, hati-hati. Nah itu makan lontongnya sehari-hari itu divaksin. Terus yang berikutnya tentang estetika dan rekonstruksi. Yang paling sering kita udah ngobrolin tadi, bibir sumbing, celah di langit-langit ya dok ya. Kalau tumor tuh rekonstruksi ya dok, habis tumor, angkat tumornya direkonstruksi. Itu sering nggak dok kasusnya? Sering sekali. Oh iya. Biasanya tadi karena dia kan benjolannya menahun, terus dia dibilang membesar tidak terlalu signifikan, tapi terus ada, tidak mengecil. Iya. Jadinya ya karena dia tidak progresif atau tidak cepat membesar, jadinya rata-rata oh ya kita lihat dulu aja, follow up dulu aja, observasi dulu aja. Pasien biasanya gitu. Datang-datang kita kadang ya memang udah mengganggu aktivitasnya. Contohnya memang udah setengah rahangnya jadi setengah wajahnya jadi kayak besar, bengkak ya itu. Itu sebenarnya kategorinya sudah cukup telat. Karena semakin besar benjolannya berarti kan semakin banyak jaringan yang rusak. Dan yang semakin banyak jaringan yang harus dibuang. Walaupun sebesar apapun sebenarnya bisa direkonstruksi. Tapi tadi kan tetap ada limitasi atau batasannya. Betul. Jadi kalau misalnya ada benjolan kecil, jangan tunggu besar. Kecil ya, jangan tunggu besar sampai telat lah. Walaupun semua yang telat tetap bisa diperbaiki. Kadang-kadang gitu ya dok, kita manusia sering takut ya. Kalau bengkak dikit lah, biarin aja lah dulu. Nanti takut dibedah gitu. Takut dibedah gitu. Tapi memang harus cepatnya dok ya. Kalau misalnya memang ada ada sesuatu yang aneh, udah paling nggak kontrol dulu gitu ya. Kayak konsul dulu aja, belum tentu kan jangan-jangan cuma karena iritasi biasa kan. Kalau kita berbicara tentang teknologi dok, kan dulu nggak ada panoramik ya, sekarang udah ada panoramik. Selain panoramik apa dok? Ada CT scan nggak sih? Ada CT gitu yang bisa untuk adjuvan untuk bedah mulut? Makin kesini udah makin banyak dan peralatannya udah makin canggih-canggih. Yang pertama sih basicnya memang panoramik, dua dimensi, kita nyebutnya 2 dimensi. Nah, makin kesini kan 3 dimensi. 3 dimensi itu berarti kita bisa melihat volume. Jadi lebih kurang posisinya itu bisa mirroring dari wajah kita atau rahang kita. Itu bisa CBCT kita nyebutnya sekarang. CBCT. Biasanya kita pakainya kalau misalnya infeksinya dalam dan kita curiganya dia dekat dengan struktur anatomis penting. Itu 3D ya hasilnya? 3D dan dia bisa diputar-putar. Oh iya, kalau 3D volume ya kan? Bisa diputar-putar, bisa dilihat, bisa di slice. Bisa di slice. Biasanya tadi keperluannya kalau misalnya dari 2 dimensi. Kita masih butuh upgradean data lagi nih. Tadi pakai CBCT. Itu kasus apa dok biasanya? Tadi salah satunya infeksi. Infeksi itu. Kalau misalnya dia dalam, kalau dalam dia dekat sama saraf gigi bawah. Kalau yang atas biasanya dia karena dia tinggi, kan rahang atas kitanya berbatasan sama biasanya kita masyarakat taunya biasanya sinus tuh. Sinus yang misalnya sinusnya nyeri. Lokasi itu. Dia kan dekat tuh sama sinus. Nah biasanya kita lihat tuh seberapa dalam. Dia posisinya dekat sama sinus atau enggak. Kalaupun misalnya dia dalam ataupun misalnya dia dekat sama sinus, sebenarnya sama juga, tetap dilakukan tindakannya sama, tapi kan dari awal kita sudah tahu ya, jadi sebelum mulai kita sudah siap-siap semuanya dengan peralatan yang lebih dibandingkan dari biasanya. Diagnosa kita jadi lebih tajam ya dok. Iya, betul. Diagnosa kita lebih tajam, kemudian antisipasi komplikasi lebih bagus gitu ya. Dan yang pasti mempersingkat waktu pengerjaan. Karena kan nggak perlu cari-cari lagi nih, udah tahu nih posisinya di mana. Lokasi udah tahu di mana. Gitu. Jadi udah tahu kalau misalnya gigi infeksi udah tahu tuh posisi ngeburnya di mana.
Nggak nyari. Kalau bolongin di mana-mana. Ya betul. Itu kan cara konvensional ya, walaupun tidak semua hal bisa ideal ya. Oh iya. Berikutnya satu lagi dok, ada lagi. implan. Oh implan. Biasanya kalau misalnya di implan, CBCT ini sangat membantu banget karena tadi saya bilang kan dia bisa di slice ya, dipotong. CBCT itu kan, CB itu apa dok? CT kan komputer tomografi ya? Konbim? Tomografi. Oh konbim. Oke. Dia itu sama sebenarnya sama CT scan, cuma lebihnya itu kalau misalnya dia detail di kan. Jadi kalau misalnya sistemnya sama juga sih sama CT scan, di slice. Yeah. Ada slice-nya. Jadi kalau misalnya dengan implan, kita bisa potong di bagian biasanya sama sih bagian tengah. Itu kita bisa ngitung. Misalnya tuh tinggi dari tulang bekas pencabutannya itu berapa. Dengan kita tahu tingginya, berarti kita tahu mau pasang implannya berapa. Karena implannya banyak tuh, panjangnya, lebarnya, pilihannya banyak. Oh, implan tuh udah ada produk-produknya ya dok ya? Banyak, sudah banyak. Maksudnya sudah ada produk-produknya, tinggal kita mau pilih yang mana gitu? Betul, mau merek apa banyak. Mau diameternya berapa, mau panjangnya berapa. Iya. Dengan kita pakai CBCT kan udah lebih ketahuan nih. Iya. Oh ternyata tinggi tulangnya cuma tinggi tulang dengan saraf tuh biasanya. Tulang yang, maaf dok, tulang yang dimaksud itu gusi itu ya? Iya betul. Oh, dalamnya gusi yang bisa ditanamin implan ya, itu betul. Maksudnya ya? Ya betul. Jadi ya udah ketahuan tuh tingginya kan. Jadi dari awal kan kita udah tahu, oh kita nyiapin implannya panjang 8 deh. Jadi kan nggak masuk pasang. Jadi kalau bisa ya langsung strike forward masukin dengan ukuran kita yang hampir mendekati 100%. Tapi betul sih dok, teknologi sangat membantu kita untuk mendapatkan diagnosa lebih bagus, mencegah komplikasi yang lebih ini. Kalau di Obsgyn kan juga gitu ya dok ya. Zaman dulu kan sebelum ada ultrasonografi ya kira-kira aja lah yang pegang ya kan. Ini sunsang atau kepala ya. Dan ternyata sunsang. Ya sekarang ketahuan dari awal kan udah ketahuan kan. Jadi iya ketahuan cepat. Dan pengertiannya udah cepat. Iya, kelainan kongenital pun udah ketahuan dari sekarang gitu. Nah sama. Nah saya sangat tertarik ke itu tuh dok, yang implan tadi itu ya. Kan kasus-kasusnya kayak apa sih dok? Kan misalnya kasus giginya lepas satu atau gigi lepas semua sih yang dikasih implan itu biasanya? Kalau mau satu ataupun beberapa sebenarnya bisa aja. Lebih paten, lebih permanen, lebih fix gitu ya. Lebih enak. Lebih enak kayak gigi asli jadinya. Iya betul. Jadi sama semua ini bukan ahlinya saya bukan ahlinya ya. Tapi ini boleh dibetulkan dok. Kalau sahabat semua punya satu gigi yang lepas, jangan dibiarin. Nanti samping-sampingnya jadi panjang, betul nggak dok? Betul. Ya, sebenarnya kan? Panjang dan bergerak. Karena prinsip gigi itu dia bergerak ke ruang yang kosong. Itu dia magic. Itu. Jadi kalau ketemu nenek-nenek gigi-giginya panjang, itu berarti dia ada yang bolong kemarin tuh, ada yang ompong satu terus dibiarin. Betul. Ya kan? Kalau dibiarin terus dia memanjang, terus mengisi itu dia ya. Betul. Dia kayak sebenarnya gigi kita ini kayak ya sudah diciptakan berpasang-pasangan ya. Oh, harus nempel dok mereka. Dia harus ada temannya di sebelah dan dia harus ada temannya atas dan bawah. Oh gitu. Jadi atas dan bawah itu kadang saya sering analogikan kayak lumpang dan alu. Oh. Harus ada kontaknya di bawah. Harus. Kita cerita yang atas dulu ya. Kalau misalnya yang atas itu saat salah satunya hilang, misalnya yang bawah nih, kan dia nggak ada lawannya kan, nggak ada stoppernya di bawah. Kalau misalnya stoppernya nggak ada di bawah, lama-kelamaan dia memanjang. Dia mencari, karena tadi gigi selalu mencari temannya. Jadi dia nyarinya akhirnya memanjang terus neken gusi. Iya. Makanya giginya jadi panjang kan. Tapi kalau misalnya ternyata temannya nih yang hilang, misalnya di geraham pertama tuh yang paling sering. Geraham keduanya ini hilang nih satu. Geraham keduanya lama-kelamaan miring. Sampai dia bisa kadang menutup ketemu sama temannya di samping. Sebelahnya. Cuma ketemu sama sebelahnya itu posisinya dalam artian dia miring gini. Miring dong. Beda kalau misalnya ceritanya gigi yang misalnya perawatan orto atau pakai bracket. Itu kan dia ditariknya gini, bodily. Tapi kalau misalnya gigi tengahnya hilang, dia bergerak ngisi ruang yang kosong tadi. Tapi dia gerakannya salah, tipping. Oke. Cuma palanya doang yang nggak benar. Beda kalau misalnya gigi perawatan yang
pakai bracket, kan dia semuanya. Nah, implan di situ ya dok fungsinya, mengisi celah itu dan tetap menjaga keharmonisan tulang kamu. Tidak hanya rumah tangga aja yang harus harmonis. jadi mahal nggak dok? Lumayan. Mahal ya. Dan sayangnya tidak di cover BPJS. Nggak di cover BPJS. Tapi sahabat semua demi kesehatan ya. Nanti mungkin BPJS bisa mengcover ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dari BPJS mungkin bisa di cover. Kalaupun nggak bisa di cover, mungkin itu preferensi kita untuk hidup yang lebih baik ya dok. Selain estetika juga fungsional, fungsi dan estetika gitu. Ya masa gigi panjang ya satu kan nggak enak kelihatannya gitu. Kayak siapa itu yang tokoh itu tuh yang wayang yang mukanya merah gitu, gigi yang keluar dua gitu, yang Sunda itu tokoh wayang itu. Aduh. Kayaknya beda generasi dari kita ya kayaknya. Ternyata lahir tahun berapa? 90. Sama, 90 tuh masih milenial. Gen Z itu di atas 95 dok. Jangan-jangan 96. Iya, ciri-ciri satu lagi Gen Z itu akun Instagramnya ada berapa dok? 1. Satu milenial itu. Kalau Gen Z, 2. Coba cek, pasti 2. Minimal 2. Bisa. Ini cowok-cowok nih, cowok-cowok. Lahir tahun berapa, Muja? 2003. Akun Instagram udah berapa? 3. Kita milenial cuma 1. 1 saja susah gitu. Itu ciri khas banget. Itu ciri khas tuh milenial dan ini dan apa namanya Gen Z gitu. Jadi tenang dok, kita masih milenial. Oke, ya jadi kita udah bisa tahu nih sahabat semua ya, ruang lingkupnya bedah mulut tuh di mana ya. Jadi impaksi, gigi bungsu, terus bibir sumbing, kemudian apa tadi tumor-tumoran ya, kemudian implan tuh yang paling oke sekarang, dan kayaknya harus ke bedah mulut deh kalau mau implan yang benar, yang bagus gitu. Nah, Dokter Dita tadi udah menyinggung dok sebenarnya tentang kolaborasi. Nah, jadi biasanya Dokter Dita dalam praktek sehari-hari sering collab dengan siapa aja? Udah dijelaskan sih. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail dok, kasus-kasusnya seperti apa? Sebenarnya lebih ke collabnya itu sebenarnya banyak ya. Semuanya kita bisa collab. Tapi yang paling umum biasanya rekonstruksi. Biasanya sih sama dokter bedah plastik. Sama bedah plastik. Rekonstruksi kalau kita nyebutnya misalnya tadi habis potong rahang, terus tulangnya diganti sama tulang dari bagian tubuh kita yang lain. Dan biasanya sih kita collabnya sama bedah plastik. Walaupun beberapa teman sejawat yang lain juga bisa. Kemudian tadi infeksi. Iya. Biasanya tadi ke dokter mata, dokter THT, dan bedah torak. BTKV. Pokoknya kalau menyinggung di sekitar mana gitu tetap konsul ya dok ya, tetap kolaborasi gitu. Apalagi di rumah sakit vertikal ya, rumah sakit vertikal pasti collab kita ya, kolaborasi. Yang paling ini dok, yang paling menantang rasanya, ada nggak dok satu kasus ya ini, nih kasus epic banget nih, nggak bisa lupa nih kasus ya. Infeksi. Karena infeksi itu kita sebagai operator yang tadi yang abses ya, kadang kondisinya bagus, terus sudah selesai semuanya, tiba-tiba perburukan. Kalau ditanya pasien apa yang paling bikin deg-degan dari awal sekolah sampai mau jadi operator utama pun, infeksi. Udah capek-capek ngerjain gitu ya, ujung-ujungnya gimana? Susah tertebak. Iya. Kadang udah bagus, udah persiapan pulang, tiba-tiba kolaps. Iya sih ya. Apalagi infeksinya di rongga kepala, kan rongga kepala deket banget kemana-mana. Dia bisa tertebak. Fatal banget gitu. Kadang-kadang dari awal masuknya kayak, kayaknya susah nih diselamatkan. Ternyata pulangnya sehat walafiat, bisa datang kontrol. Ya gitu lah kita sebagai operator ya dok ya. Terus dok, ini
rasanya saya sangat mubazir sekali kalau mengundang Dokter Dita kalau nggak nanya hal ini nih terkait dengan kehamilan, Dok. Ini sering banget nih. Ini pasien-pasien obsgyn itu, pasien hamil itu sering banget merasakan, Dok saya sakit gigi gitu. Terus kalau saya cabut gigi boleh nggak sih? Makanya sering nanya tuh, cabut gigi boleh nggak sih? Gitu. Lagi hamil nih ceritanya. Terus misalnya apa lagi ya? Kalau yang penelitian yang pernah saya baca tentu kalau misalnya ada apa namanya yang infeksi di gigi apa istilahnya itu? Gingivitis apa? Gingivitis, periodontitis. Periodontitis atau gingivitis itu bisa bikin ketuban pecah dini malah ya kalau ke kehamilan. Gimana, Dok? Yang sejauh yang dokter alami? Biasanya sih memang sering dapat pasien yang mungkin trimester pertama. Biasanya trimester pertama tuh, Dok, yang semua keluhan muncul. Gusinya gampang berdarah. Terus padahal kalang giginya mungkin nggak terlalu banyak. Sebenarnya semua tergantung faktor hormon. Berikutnya giginya mungkin nggak berlubang, lalu tiba-tiba jadi berlubang. Atau mungkin ada lubang kecil ya, kalau tiba-tiba berlubang kan terlalu ekstrim sih. Gitu. Terus gigi impaksinya kemarin aman-aman aja, so-so aja, tapi tiba-tiba jadi sakit, bengkak. Terus yang memang kayak kalau jadi kayak ragu mau diambil pasiennya masih trimester 1, padahal lebih optimal dan lebih baik dilakukan di trimester 2. Tapi kalau misalnya tidak dievakuasi fokus infeksinya, bisa jadi kan tadi ibu hamil kan gampang infeksi kan, Dok? Iya, betul. Tidak jarang saya menemukan waktu sekolah pasien-pasien ibu hamil yang abses. Banyak banget. Jadinya ya mau nggak mau kalau misalnya udah infeksi, udah abses, ya harus dicabut dan ya kadang janinnya ada yang bisa selamat, kadang tidak. Nah, itu yang selalu saya bilang ke ini, Dok, ke pasien-pasien. Jadi, Dok, gigi saya sakit nih. Pertanyaan nomor 1 itu selalu, Dok, boleh nggak saya ke dokter gigi? Saya bilang, loh, ibu malah harus ke dokter gigi. Kenapa? Kita harus menyingkirkan dulu kelainan anatomis, kelainan klinis beneran. Harus ditemukan oleh dokter gigi dulu bahwa memang ada kelainan. Kalau nggak ada kelainan, baru deh kita salahin kehamilan. Baru deh kita salahin kalsium gitu. Itu yang saya bilang ke ibu-ibu. Jadi ibu harus temuin dokter gigi dulu. Kalau memang tidak ditemukan hal apapun dalam anatomi atau fungsional gigi ibu, misalnya nggak ada lubang, nggak ada goyang, nggak ada apa, gitu, baru ayo kita salahin kehamilan sama kekurangan kalsium, seperti yang saya bilang. Nah, terus pertanyaan berikutnya, boleh nggak dicabut? Dok, mungkin bisa nanti kasih advice juga ke saya. Saya bilang gini, Dok, boleh nggak dicabut? Boleh, tapi saya bilang, tapi datang dulu ke saya, nanti saya kasih obat penguat dulu. Iya, betul. Itu saya bilang ke pasien-pasien saya. Tapi kalau misalnya masih hanya bisa harus ditambal gitu, nggak usah dicabut, kemudian biar dibersihin doang, nggak usah dicabut, nggak usah datang ke saya dulu, langsung aja ke dokter giginya, nggak apa-apa kok, boleh, mau dibor-borin itu kan dibersihin nggak masalah. Tapi kalau mau nyabut, ayo saya kasih dulu. Betul ya, Dok, ya? Gitu ya? Biasanya kita kalau misalnya memang pasiennya harus dicabut dan itu beresiko membuat jadi fokus ataupun vokal infeksi, biasanya memang kita sarankan dicabut. Tapi harus ada toleransi tindakan dari dokter. Biasanya ibunya kontrol ke obgyn mana. Biasanya kita minta toleransi tindakan, boleh nggak pasien ini dicabut. Atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Misalnya posisi dental unit kan kadang ada yang benar-benar dokternya suka supine atau tidur kan. Ada yang dia ya setengah semi-follower, ada yang sukanya kayak begini kan. Nah, kadang sebenarnya lebih ke postur sih, Dok. Biasanya ibunya lebih nyaman gimana gitu ya. Kemudian pada beberapa pasien yang hamilnya beresiko kan, Dok. Betul. Pokoknya sebenarnya kalau misalnya udah mau cabut gigi ataupun tindakan apa yang mungkin akan membuat pasca tindakannya agak ada perdarahan. Itu biasanya kita selalu minta toleransi tindakan atau ACC dulu lah sama dokter obgynnya. Terus pilihan antibiotik, walaupun sebenarnya pilihan antibiotik beberapa udah bisa kita cek sendiri kan, Dok.
masuk golongan A atau B. Tapi kalau misalnya ada rekomendasi dari dokter obgyn sama painkillernya lebih baik. Nah kalau untuk anestesi sih dari yang saya tahu enggak ya. Tapi kalau misalnya dokter obgynnya juga punya preferensi, lebih baik dipakai bahan anestesinya ini, itu lebih mantap lagi dok. Tapi kalau cuma sekedar betul kata dokter tadi, saya setuju kalau misalnya cuma sekedar scaling, tapi scalingnya mungkin karang giginya nggak terlalu banyak, masih biasa aja, kayaknya kalau selama ibu hamilnya stabil, tidak ada penyulit ya, kayaknya boleh-boleh aja langsung. Terus kayak nambal, kayaknya boleh aja. Biasanya sih yang memang banyak faktornya itu tadi kan, kalau misalnya kita nyambut gigi, posisi, anestesi, terus obat pasca tindakan. Iya, berarti tergantung banyak hal ya dok ya yang bisa. Tapi sahabat semua, yang ingin saya sampaikan bahwa jangan takut ke dokter gigi kalau lagi hamil. Saya mengandaikan malah wajib ya, minimal sekali cek deh giginya. Karena memang kalau ada infeksi di gigi itu jatuhnya malah ke ketuban sahabat. Jadi bisa, itu banyak banget penelitiannya, jadi bisa bikin ketuban pecah dini. Kalau kan fokus infeksi ya jauh kan sebenarnya dari mulut ke ketuban sini, ternyata banyak banget kasusnya. Jadi seakan-akan saya menganjurkan wajib ya, minimal sekali atau 2 kali konsul ke dokter gigi ketika hamil. Itu penting banget. Bahkan kayak di kota-kota besar lainnya, pasien-pasien yang mungkin mau program kehamilan, persiapan hamil, biasanya sama dokter obgyn ini udah disarankan ke dokter gigi dulu aja, selesaikan dulu semua yang masalah di rongga mulut Anda. Iya ya, karena fokus infeksi yang kadang sering diabaikan sih dok ya. Ya karena sakit gigi doang gitu, lebih enak sakit hati. kayak sakit hati sedikit lah. Pakai panadol aman gitu ya. Enggak. Oke, dok, kita udah ngobrol banyak nih. Tapi untuk penutup nih dok, boleh nggak kasih sedikit tips untuk masyarakat? Gimana harus menjaga kesehatan gigi, terus kapan harus ke dokter gigi, terus ke dokter bedah mulutnya yang kayak mana, yang harus yang kayak mana sih kasus yang harus ke dokter bedah mulut? Oke, pesan pertama, kalau misal sebenarnya sakit gigi ataupun tidak ada sakit gigi, ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, dari kita pasti selalu menyarankan ya minimal 1 tahun 2 kali lah ke dokter gigi. Sekali 6 bulan. Betul, minimal sekedar cross check, cek ada yang masalah atau enggak. Minimal nih biasanya 6 bulan itu ya scaling. Kalau misalnya karang gigi, kalaupun ada karang gigi, kita udah rutin 6 bulan sekali dok bersihin karang gigi. Kenapa ada lagi karang gigi? Iya, selama kita makan pasti akan ada karang gigi. Minimal kalau misalnya kita jarak waktunya 6 bulan kan deket nih, karang giginya kan dikit. Jadi pasca pemeriksaan karang gigi nggak terlalu ngilu. Yang kedua, kalau misalnya emang udah ada sakit gigi, udah berulang, apalagi kalau misalnya gusinya udah pernah bengkak, segeralah ke dokter gigi. Entah itu masih ditambal ataupun masih ataupun harus dicabut, ya minimal kita udah tahu kan kemungkinannya harus diapakan. Kemudian yang ketiga, kapan harus ke bedah mulut? Yang pasti sih gigi impaksi. Kalau misalnya pencabutan gigi biasanya kalau misalnya mau coba ke dokter GP atau dokter gigi umum biasa pun sebenarnya tidak masalah, karena sama saya pun dulu waktu masih GP nyabut gigi, kita punya kompetensi untuk cabut gigi. Cuma kalau untuk geraham bungsu iya ada batasannya. Tuh. Oke. Mungkin sedikit lagi dok, ditambahkan ke sesama ini deh dok, sesama tenaga kesehatan, sesama dokter gigi gitu. Lebih aware terhadap kasus-kasus yang kayak tadi nih, tuntutan hukum, dia kesalahan pola pikir masyarakat, gimana gitu? Biasanya sih lebih ke edukasi ya. Karena tadi kadang memang kita mengedukasi, kita ceritanya sama pasien nih. Ternyata keluarganya nggak dengar, entah ibunya, entah itu kakaknya. Alangkah lebih baik kalau saat edukasi ada pendampingnya, minimal 1 orang. Jadi informasi yang disampaikan itu sama.
kadang kan si pasiennya aja nih yang paham, tapi disampaikan ke keluarganya. Persepsi orang kan beda-beda. Alangkah lebih baiknya diedukasi, ya dijelaskan sedetail mungkin, walaupun dengan detail pun sebenarnya masih banyak informasi yang miss. Dan kalau bisa tertulis ya dok ya? Iya, sama satu lagi inform consent harus tertulis. Apa yang kita ceritakan, apa risiko yang kita sampaikan, tulis. Iya, betul sih kata sahabat, kata dokter Dita. Kita sebagai dokter bedah, dokter yang melakukan tindakan terhadap pasien itu sebenarnya tidak pernah menjanjikan hasil ya dok ya. Tapi kita menjanjikan kita berusaha membantu, mengusahakan sebisa yang kita bisa, tanpa pasti nggak ada niat di hati kita untuk mencederai masyarakat gitu. Tapi mungkin masyarakat lebih lebih aware dan lebih mungkin kita komunikasi lebih dekat ya. Nah, tenaga kesehatan nggak mungkin rasanya untuk menjahati pasien kita sendiri. Tapi memang kita nggak bisa menjanjikan hasil. Nah itu proses dan pertolongan yang sebisa mungkin yang kita lakukan ya dok, itu sebenarnya. Jadi kalau ada sesuatu mungkin mungkin pasien, ayo kita ngobrol. Kalau misalnya ada keraguan, tanyakan saja ke dokternya. Iya. Mau sebesar apapun resikonya, pasti kita sebagai operator, sebagai dokternya, we will try our best kan. Iya, pasti betul. akan memberikan versi terbaik yang kita punya. Walaupun misalnya rasanya kayak, kalau misalnya saya tanganin kayak kurang optimal ya, pasti ya kita akan mencari atau merujuk atau mengkonsul atau mengajak kolaborasi yang menurut kita lebih kompeten. Betul, lebih kompeten gitu ya. Tenang saja. Baik, sahabat semua. Nggak perlu saya simpulkan lagi ya, sepertinya sahabat, kayak kita masih butuh beberapa episode dok. Episode 5, 6, 7. Kalau misalnya sahabat punya pertanyaan, mungkin boleh tinggalkan di kolom komentar dokter Eko. Kita harus bahas apa lagi nih? Ayo bahas apa lagi sama dokter Dita, kita undang lagi gitu ya. Nggak hanya kalau ada kasus ya. Sebelum ada kasus ya tetap ya kita bisa ngobrol sama dokter Dita. Dok, terima kasih sudah bersedia datang ke podcast kita. Mudah-mudahan memberi insight banyak kepada penonton kita semua. Terima kasih dok. Sampai jumpa.